Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iftahun Nasihin dengan NIM 204011143, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampuh Ibu Sri Haryanti. Di sini saya akan membahas terkait hukum persaingan usaha. Apa aja sih yang saya bahas nanti? Yang pertama yaitu ada pengertian hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan peraturan yang menjadi pedoman para orang-orang yang melakukan kegiatan usaha dalam menghadapi tantangan persaingan usaha. Dalam ilmu ekonomi, persaingan pasar merupakan suatu hal yang ideal. Sangatlah wajar di dalam kegiatan usaha tersebut pasti terjadi yang namanya persaingan usaha. Terdapat 4 landasan persaingan pasar sempurna, yaitu pertama, pelaku usaha tidak bisa menentukan secara sepihak harga pasar. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen bebas keluar masuk pasar. Ketiga, pelaku usaha bebas keluar masuk pasar. Keempat, konsumen dan pelaku pasar mendapatkan berbagai informasi tentang pasar dengan sempurna. Jadi inti dari pengertian hukum persaingan usaha yaitu sebuah aturan yang menetapkan bahwasanya di dalam persaingan usaha atau di dalam kegiatan usaha itu pasti yang namanya persaingan antar pengusaha. Jadi pemerintah menetapkan undang-undang ini agar para pengusaha mentaati peraturan yang sudah ditetapkan agar di dalam menjalankan kegiatan usaha tidak terjadi hal-hal yang negatif dan bisa terjadi usaha-usaha yang lancar dan baik. Selanjutnya, asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Untuk asas ada 3, yaitu asas demokrasi ekonomi, asas keseimbangan, dan asas kekeluargaan. Asas demokrasi ekonomi di sini, asas hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Demokrasi dalam bidang ekonomi yang dimaksud yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Asas yang kedua yaitu asas keseimbangan. Asas hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dapat kita lihat bahwa selain berasaskan demokrasi ekonomi, juga terdapat kata keseimbangan pada undang-undang di atas. Maksud dari keseimbangan di sini yaitu kesetaraan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat umum. Maka dari keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perlindungan kepentingan umum serta penciptaan efisiensi ekonomi nasional melalui penciptaan kesetaraan kesempatan berusaha baik bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil. Asas keseimbangan merupakan dasar pemikiran atau tolak ukur bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat pada akhirnya dapat merugikan hak masyarakat ataupun konsumen. Yang ketiga adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikaitkan dengan ciri-ciri demokrasi ekonomi yang tertulis dalam ketetapan MPRS nomor 23/MPRS/1966 dan ketetapan MPR nomor 16 nomor 16
garing MPR garing 1999 yang menentukan perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap arah perekonomian. Dapat dikemukakan juga bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan ialah mencerminkan sistem ekonomi pasar yang terkendali. Dalam persaingan usaha, asas kekeluargaan merupakan pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tujuannya dikaitkan dengan pemerataan semua orang berhak untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Jadi, ketiga asas tersebut saling berkesinambungan satu sama lain untuk menerapkan kegiatan ekonomi yang baik dan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tujuan hukum persaingan usaha. Pada dasarnya, tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Berikut ini tujuan lain dari hukum persaingan usaha, yaitu yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi dan melindungi konsumen dari ekonomi yang berbiaya tinggi. 2. Melindungi negara dari inefisiensi atau pemborosan dalam kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional. Yang ketiga, melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi mekanisme pasar. Dan adapun tujuan lain dari hukum persaingan usaha yang ditetapkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi sama pelaku usaha. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, norma dasar hukum persaingan usaha, perse ilegal dan rule of reason. Larangan-larangan yang bersifat perse adalah larangan yang bersifat mutlak dan jelas terhadap suatu perbuatan atau perjanjian tertentu untuk dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Terdapat 2 cara sebagai penentuan pelanggaran undang-undang. Yang pertama, perse ilegal atau penentuan berdasarkan pembuktian yang sederhana, dan rule of reason, penentuan berdasarkan pembuktian yang rumit. Pasal yang menggunakan metode rule of reason yaitu pasal 14 Undang-Undang Anti Monopoli tentang oligopoli yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pasal yang menggunakan metode perse ilegal yaitu pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang bersama. Hukum persaingan usaha mengenal beberapa pendekatan dalam penerapan hukumnya, yaitu yang pertama tadi ada rule of reason dan juga perse ilegal maupun rule of reason. Di sini saya akan memberikan satu contoh analisa kasus dengan metode perse ilegal oleh KPPU sebagai berikut. Penetapan harga organda DKI. Tindakan yang dianggap dapat merugikan konsumen dan telah diputuskan KPPU adalah perkara penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pengusaha bus kota Patas AC yang tergabung dalam suatu asosiasi angkutan jalan raya atau disingkat Organda. Kesepakatan bersama tersebut diakomodasi melalui DPD Organda DKI Jakarta melalui surat DPD Organda tentang penyesuaian tarif angkutan umum bus kota Patas AC di wilayah DKI Jakarta tanggal 5 September 2001. Kesepakatan ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU dalam putusan perkara inisiatif nomor 205-KPPU-1-2003 menduga bahwa Dewan Pimpinan Daerah Organda Wilayah Jakarta melakukan penetapan tarif bus kota Patas AC sebesar Rp 3.300.
Tindakan tersebut diawali dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta setelah melalui proses pembahasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Akhirnya pemerintah daerah menyetujui kenaikan tarif dan dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.300 per penumpang. Melalui surat nomor 2 2640-1/1.811.33 pada tanggal 4 September 2001 tentang penyesuaian tarif angkutan. Berdasarkan surat gubernur ini, Organda menerbitkan surat keputusan nomor 2 SKEP-11-DPD-9-2001 tanggal 5 September 2001 tentang penyesuaian tarif angkutan umum bus kota batas AC di wilayah Jakarta. Dalam perkara ini, KPPU cukup membuktikan adanya perjanjian yang dilakukan oleh operator bus kota batas AC, yang dalam hal ini disepakati secara tertulis. Kemudian surat tersebut diajukan dan disetujui Gubernur DKI Jakarta yang ditindaklanjuti berupa surat keputusan tentang penyesuaian tarif. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Dan di sini saya ada sedikit kesimpulan terkait pembahasan saya tadi. Asas hukum persaingan usaha sebagaimana diatur pada pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan umum. Jadi undang-undang tersebut sudah menetapkan bahwa ketika menjalankan suatu persaingan usaha yang di dalamnya itu terdapat beberapa macam pengusaha, jadi harus berasaskan demokrasi ekonomi dan juga keseimbangan agar nantinya terjadi keseimbangan dan juga pengusaha dan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur di dalam pasal. Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim persaingan antara pelaku usaha menjadi sehat. Hukum persaingan usaha juga bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada para konsumen serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Sedangkan tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha adalah menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Jadi, tujuan dari hukum persaingan usaha yaitu lebih menekankan kepada efek ataupun output yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pelaku usaha, dan tidak terjadi diskriminasi ataupun kesalahpahaman terhadap pengusaha maupun terhadap masyarakat, sehingga masyarakat pun memiliki kepercayaan terhadap pengusaha yang sedang menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.